warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, untuk memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk salah satu bisa memimpin doa kita siang hari ini. Mungkin ada yang ingin mengajukan diri? Oke, Mbak Winnie, silakan. Siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Winnie karena telah membantu Ibu di sini. Nah, jadi hari ini di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Nah, topik layanannya untuk hari ini adalah mengolah stres dan juga kecemasan dan bijak. Di sini ada yang tahu nggak stres dan cemas itu apa? Tapi sudah pernah merasakan mungkin? Sudah. Nah, baik. Nah, tujuannya dari topik layanan ini yaitu supaya kalian lebih memahami apa itu stres, kemudian kecemasan, terus penyebabnya, dampaknya, tanda-tanda, dan juga cara mengelola stres dan kecemasan tersebut dengan baik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tapi sebelum kita masuk di materi, kita akan melakukan sebuah permainan terlebih dahulu. Nah, supaya lebih bersemangat. Nah, kalian masing-masing punya pulpen nggak? Ya, Bu. Kamu pakai pen? Nah, nama permainannya itu keseimbangan pena. Nah, kalian coba berdiri semuanya. Dari penanya tadi, coba kalian taruh di salah satu jari kalian, kemudian sambungkan dengan teman kalian. Karena tempatnya ini terbatas, jadi tidak membentuk melingkar ya. Lurus saja. Depan. Gini, contohnya. Nah, sembari kalian menjaga keseimbangan pena, nantinya Ibu memberikan instruksi. Instruksinya itu ada naik, turun, dan juga geser. Nah, gesernya ada ke kanan dan juga ke kiri. Nanti kalau seumpama bolanya jatuh, bisa diambil kembali dan kembali ke posisi. Ini pakai yang jari apa, Bu? Terserah, tapi salah satu saja. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Naik, turun. Coba geser kanan, geser kiri, naik lagi, turun, naik, geser kanan, geser kiri. Ya, udah cukup. Kembali duduk. Nah, bagaimana setelah ice breaking tadi? Cukup menyenangkan? Cukup. Nah, karena kalian sudah bersemangat lagi, kita kembali ke materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang, bisa dilihat di depan, mengelola stres dan juga kecemasan dengan bijak. Di sini ada yang tahu stres itu apa? Banyak pikiran. Iya, pikiran. Gelisah. Iya, betul sekali. Nah, lebih tepatnya stres itu adalah suatu kondisi respon fisik atau emosional terhadap tekanan, ancaman atau situasi baru yang memaksa seseorang untuk beradaptasi. Nah, selanjutnya itu ada cemas. Di sini ada yang bisa membacakan untuk pengertian cemas. Silakan Mbak Sini. Kecemasan merupakan respon emosional yang ditandai oleh perasaan khawatir, tegang, dan takut terhadap kemungkinan kegagalan atau ancaman di masa depan. Baik, betul. Jadi kecemasan itu adalah respon emosional yang biasanya ditandai dengan khawatir, tegang, dan juga takut terhadap kemungkinan kegagalan atau ancaman di masa depan. Nah, di sini biasanya kalian
stres dan juga cemas itu karena apa? tugas Mungkin yang lain? cowok bu katanya suka Oh ya, patah hati ya Mbak? ya soalnya Oke, pilih yang mana? Oke, lanjut. Nah, di sini ada penyebab stres dan juga kecemasan pada remaja. Nah, dari beberapa poin di sana ada yang paling sering kalian alami yang mana? Yang pertama sekolah yang menumpuk itu, terus patah hati, terus ekspektasi orang Semua bu itu semua. Wow ya, betul semua. Oh iya, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu tugas sekolah yang menumpuk. Nah, biasanya murid-murid itu kan mempunyai tugas yang menumpuk. Terus kadang biasanya banyak, istilahnya mepet-mepet, tugasnya banyak, iya banget. Terus bingung nih mau ngerjain yang mana. Kemudian bisa muncul rasa khawatir kalau tugasnya nanti nggak selesai tepat waktu. Nah, kemudian yang kedua patah hati. Di sini tadi kayaknya banyak ya yang mengalami patah hati. Nah, kalau orang patah hati itu biasanya bawaannya gimana? Sedih bu, nangis, murung, galau. Iya. Pengen healing. Iya, shopping. Kalau orang patah hati itu kan yang patah bukan hatinya aja ya, Apanya tapi juga semangatnya. Oh iya. Nah, karena orang yang patah hati itu biasanya sulit untuk fokus. Contohnya kalau siswa-siswa itu kan sulit untuk fokus belajar kalau sudah patah hati. Terus yang ketiga ada tekanan lingkungan. Nah, untuk tekanan lingkungan ada yang bisa memberikan contoh. Lingkungan mungkin kayak lingkungannya itu mereka dapat nilai yang baik gitu dan kita kan enggak. Oh iya. Kita jadi tertekan gitu. Oh iya, betul. Jadi seperti yang dibilang Mbak Dia tadi, kadang itu kan kita terlalu memandang standar orang lain. Jadi menganggap diri kita itu kurang baik. Padahal orang lain mungkin baik. Terus yang kemudian ada kondisi keuangan. Nah, kondisi keuangan itu juga bisa menyebabkan stres dan juga kecemasan. Seumpama ketika kita membutuhkan untuk membeli sesuatu, nah, dan ternyata nggak ada uang, ya itu juga bisa menyebabkan stres dan juga kecemasan. Kemudian poin yang kelima itu ada ekspektasi orang tua terlalu tinggi. Terkadang itu ekspektasi orang tua itu bisa memberikan tekanan tersendiri untuk siswa. Dan yang terakhir itu ada kurang waktu liburan. Ibarat handphone yang digunakan terus menerus ya, nggak ada istirahat, nggak dicas, ya nanti gitarnya bisa lowbat. Itu kayak kita, kalau kita harus gimana? Iya, harus seimbang. Kalau belajar jangan belajar terus, juga imbangi dengan kegiatan lain kayak untuk keluarga atau mungkin melakukan hobi-hobi begitu. Nah, dari tadi ada yang ditanyakan? Tanda dan juga gejala stres dan cemas. Nah, di sini ada dua, yaitu gejala fisik dan juga gejala mental. Nah, untuk gejala fisiknya itu biasanya ketidaktertarikan pada penampilan, gigi kuku berkeringat, mulut kering atau bahkan kaki terus-menerus, wajah berubah dan lain-lain. Nah, seperti tadi contohnya pas patah hati tadi. Pas patah hati kan itu hatinya gelisah ya. Terus emang biasanya orang patah hati itu biasanya sering memperhatikan penampilan nggak sih? Iya. Tergantung orangnya gitu. Oh iya. Ada yang akan glow up dan Oh iya, upgrade. upgrade. Ada yang memperhatikan, ada yang malah dan bodo amat. Oh iya, itu berarti yang kayak gitu berarti itu dia bisa mengelola stres dengan baik. Kemudian lanjut ke gejala mental. Gejala mental itu contohnya kayak kemarahan yang tidak terkendali, mengkhawatirkan hal-hal kecil, tidak mampu untuk memprioritaskan fokus dan memutuskan apa yang dilakukan, dan juga depresi. Lanjut, dampak stres dan juga kecemasan.
Bisa minta tolong untuk salah satu membacakan. Dampak stres dan kecemasan. Yang pertama, menurunnya performa akademik. Yang kedua, mudah lelah, sulit tidur, kehilangan motivasi, dan tidak mampu mempertahankan perhatian dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, menyangkut hasil fungsi eksekutif otak seperti memori kerja dan pemecahan masalah. Nah, dari poin tadi, pertama menurunnya performa akademik. Jadi ketika stres itu kalian akan sulit fokus dalam hal belajar. Nah, hasilnya apa? Nanti nilai kalian akan menurun. Kemudian yang kedua, mudah lelah, sulit tidur, dan kehilangan motivasi. Nah, stres itu kan berpikir hal tersebut berulang-ulang ya, terus menerus. Nah, itu bisa menyebabkan lelah jika tidak dikelola. Nah, kemudian menyabotase fungsi eksekutif otak seperti memori kerja dan pemecahan masalah. Nah, ketika stres dan juga cemas, biasanya otak kalian itu rasanya lebih lemot, lebih sulit untuk menyelesaikan masalah atau fokus untuk belajar. Cara mengelola stres dan juga kecemasan. Biasanya kalian di rumah cara mengelola ketika stres itu kalian ngapain? Tidur. Iya. Dengerin musik Bu. Sampai akar. Sampai akar. Iya, oke. Nah, yang pertama itu batasi waktu dan gadget. Nah, kadang itu terlalu banyak bermain handphone itu bisa menyebabkan stres. Kemudian yang kedua, penerapan digital detox seperti mirip-mirip dengan yang di atas tadi. Digital detox itu kayak puasa bermain di media sosial. Oh, detox itu membersihkan ya Bu. Iya. Detox itu kan membersihkan dan pikiran. Kemudian yang ketiga, jaga keseimbangan hidup. Nah, seperti tadi, ketika kita merasa stres dan juga cemas itu, usahakan untuk melakukan hal lain yang lebih positif. Mungkin bisa hobi atau mungkin mendengarkan musik, ya olahraga. Seperti itu. Kemudian yang keempat, olah informasi yang bijak. Dalam keadaan stres itu kadang kita perlu untuk menyaring informasi yang kita dapat. Apakah hal tersebut membawa dampak positif untuk kita atau membawa dampak negatif. Kemudian yang kelima ada teknik relaksasi. Nah, seperti tadi yang mendengarkan musik. Nah, itu merupakan salah satu teknik relaksasi. Nah, untuk contoh lainnya mungkin bisa tarik nafas dalam dan juga meditasi ringan. Lanjut, strategi menghadapi masalah. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, itu masalahnya diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kumpulan informasi dan lakukan analisa. Kalian analisa nih penyebabnya apa, dampaknya apa, tanda-tandanya apa. Kemudian buat solusi. Nah, solusinya itu tidak hanya satu aja. Nah, dari solusi tadi, pilih solusi yang terbaik, solusi yang bisa dilakukan, yang paling bisa kalian lakukan. Terus kemudian terapkan solusi dan action plan. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi solusi. Nah, dari materi ibu tadi ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin Stres dan kecemasan itu wajar ya untuk remaja juga. Terus ya kita bisa mengelolanya itu juga baik melalui pemahaman diri dan juga strategi yang tepat agar stres dan kecemasan itu tidak berdampak negatif untuk diri kita
supaya saya lebih tahu sampai mana kalian paham tentang materi yang disampaikan hari ini. Nah, sekian materi dari Ibu hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini membawa